Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Anggraini dari kelas PAUD H21 Tatap Muka dengan NIM 12382110181. Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan mata kuliah Teknologi dan Ilmu Komunikasi, dosen pengampu Muhammad Amin MPD, kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan Microsoft Word. Yang pertama yaitu cara membuat dokumen baru. Cara membuat dokumen baru yaitu kita lihat pada layar, kita cari yang namanya Microsoft Word. Di sini ada 3, ada Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan Microsoft Word. Yang kita cari yaitu Microsoft Word. Tinggal klik 2 kali pada Microsoft Word. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada layar. Kemudian cara menyimpan dokumen baru. Cara menyimpan dokumen baru, teman-teman tinggal arahkan kursor pada menu bar, lalu klik file, yaitu yang ini, file, klik file. Kemudian teman-teman pilih save as, lalu simpan, klik. Kemudian teman-teman pilih mau di mana teman-teman menyimpan dokumen, misalnya mau di data D atau di dokumen atau di download bisa juga. Saya memilih di data D saja. Kemudian klik save. Otomatis dokumen kita tadi sudah tersimpan. Kemudian cara membuka dokumen baru. Cara membuka dokumen baru yaitu teman-teman klik file yang ada di ujung sini, klik file. Kemudian klik open. Ini dia open. Klik open. Kemudian teman-teman pilih di file mana tadi teman-teman menyimpan dokumen tadi. Misalnya tadi di data D. Kita lihat ini dia dokumennya. Jadi teman-teman jika ingin membukanya tinggal buka saja, tinggal klik open seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur margin. Cara mengatur margin yaitu dengan klik menu backlight, lalu arahkan kursor ke pojok kanan di bawah menu back setup. Pertama kita klik back layout. Kemudian di sini ada yang namanya back setup, kita klik yang pojok kanan bawah. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Setelah itu kita bisa mengisi sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Misalnya pada pembuatan makalah kita pilih saja yang ini, misalnya kita buat 3. Yang left kita buat 3 juga. Kemudian bottom kita buat 4, dan right kita buat 4. Setelah itu kita lalu klik OK saja. Maka akan muncul
hasil seperti pada layar. Kemudian cara mengubah ukuran kertas. Cara mengubah ukuran kertas yaitu dengan klik pada menu Pack Layout, lalu klik tanda panah di sudut kanan bawah, Clone Pack Setup, klik, lalu pilih menu Paper. Klik menu Paper. Kemudian silakan teman-teman isi sesuai dengan yang kita butuhkan. Biasanya makalah menggunakan kertas A4. Ya, kita klik saja A4. Kemudian klik OK. Maka tampilan akan berubah seperti pada layar. Kemudian cara mengatur orientasi kertas. Pertama, pilih menu Pack Layout yang ini, kemudian klik Orientation. Lalu teman-teman pilih ingin memakai potret atau landscape. Jika memakai potret, tampilannya seperti ini. Jika memakai landscape, tampilannya akan seperti ini. Oke. Kemudian jika teman-teman ingin menggunakan kedua-duanya, potret dengan landscape, teman-teman klik pada bagian ini, pada Pack Setup, klik. Kemudian teman-teman pilih landscape. Kemudian pada apply to yang ini, teman-teman klik dan gunakan this point forward yang ini, kemudian OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian cara membuat border. Pertama, pada menu Pack Layout, pada menu Pack Layout ada kolom Pack Background yang ini. Lalu kita klik Pack Borders yang ini. Klik. Kemudian untuk memilih border yang menarik dan sesuai dengan yang kita inginkan, klik pada menu Art yang ini. Klik di sini. Jika teman-teman memilih none, berarti itu tidak ada borders. Jika teman-teman ingin memakai border, teman-teman bisa menggunakannya. Misalnya teman-teman ingin gambar seperti ini, tinggal klik saja. Oke, lalu kita OK-kan. Maka akan muncul back bordernya. Kemudian jika border dapat sesuai, jika kita ingin membuat border dapat sesuai dengan margin yang kita buat, pertama caranya dengan masih di pack background, kita pilih pack border, lalu kita pilih option yang ini, option. Kemudian pada measure from yang ini, measure from, kita klik text. Oke, kita klik text, kemudian kita OK. Oke, berarti dia sudah mengikuti border seperti sesuai dengan margin yang kita buat tadi, seperti itu. Kemudian cara membuat dan mengedit tabel. Pertama, pilih menu insert. Kemudian pilih tabel dan tentukan jumlah kolom dan baris. Nah, pilih tabel. Kemudian kita tentukan berapa kolom yang kita inginkan. Misalnya kita ingin 3 kolom saja. Oke. Oke, 3 kolom saja. Kemudian kita beri judul, misalnya nama, kemudian
kelas, kemudian keterangan. Setelah itu kita edit besar kecil kolom dengan cara klik dan tarik pada setiap pembatas kolom dan sesuaikan. Oke, kita ke tengah-tengah dulu, kemudian kita klik 2 kali, kita tarik ke samping, sama kita tarik ke samping. Oke, setelah itu rapikan judul tabel memakai rata tengah, blok kita blok dulu, semua. Setelah kita blok, kita pilih ke menu home, kemudian pada paragraf, pada kolom paragraf kita cari rata tengah. Oke, maka judul tabel akan menjadi rata tengah. Setelah itu, misalnya kita ingin menebalkan, teman-teman juga bisa menekan ini, bold, atau membuat garis miring bisa juga menggunakan ini. Jadi dengan tebal dan garis miring bisa, atau misalnya menggunakan underline seperti ini. Saya menggunakan black saja. Oke, setelah itu agar lebih menarik bisa diberi warna dengan cara blok judul tabel, sudah kita blok, pilih kolom desain, ini desain, kemudian klik shading dan pilihlah warna yang kita inginkan. Kita cari yang mana yang kita inginkan, misalnya shading ya, kita pilih shading. Kemudian misalnya teman-teman ingin membuat warna biru, warna coklat, atau warna merah misalnya, atau warna kuning. Saya menggunakan warna kuning saja, atau tidak menggunakan warna juga bisa. Ini untuk menjadi tampilan menarik saja. Kemudian klik, maka warna akan muncul pada tabel. Kemudian cara membuat halaman. Sebuah halaman Word memiliki bagian header bagian atas halaman dan footer bagian bawah halaman. Di bagian header dan footer inilah diletakkannya nomor halaman. Untuk masuk ke bagian header atau footer bisa dilakukan dengan klik 2 kali pada bagian header paling atas, saya tulis sini, atau klik 2 kali untuk masuk ke bagian footer bawah halaman Word, yaitu di bawah sini. Untuk membuat halaman kita bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi pertama, klik insert, kemudian pada kolom header dan footer klik page number. Ini kolom header dan footer, klik page number. Kemudian di sana akan ada pilihan, ada top of page atau bottom of page. Kalau top of page dia akan berbentuk seperti ini, pada bottom dia akan berbentuk seperti ini. Kemudian pada page margins akan berbentuk seperti ini. Oke. Kemudian pada current position dia akan berbentuk seperti ini. Pada action bar 2, action bar 1 dan line number. Oke, saya akan memakai yang bottom of page, yaitu yang ini. Nah, saya pilih yang rata tengah, yang di tengah. Kemudian langkah selanjutnya, jika kita ingin format nomor halaman dengan cara, jika kita ingin memformat nomor, kita bisa melakukan pertama klik insert,
Kemudian pilih pada bagian header dan footer tadi page number yang ini. Kemudian kita klik format page numbers yang ini, klik. Kemudian di bagian sini kita bisa memilih, misalnya teman-teman ingin menggunakan 1, 2, 3 atau ABC kecil, abjad kecil, atau huruf abjad besar, atau angka Romawi bisa juga. Di sini saya menggunakan angka 1, 2, dan 3 saja. Jika teman-teman ingin menggunakannya, tinggal klik saja, kemudian oke. Sebelumnya kita start out dulu, berarti dia mulai dari 1. Kita langsung oke kan, maka akan muncul halaman 1 pada footer ya, pada footer. Untuk menggunakan header seperti ini. Menggunakan header, kita cukup klik header di sini, klik header. Kemudian kita pilih pada tipe yang mana yang diinginkan. Ada yang blank atau blank 3 columns, alfabet atau anua. Saya di sini menggunakan alfabet saja untuk headernya. Oke, maka akan timbul seperti yang di atas. Kita tinggal klik saja. Misalnya kita ingin membuat misalnya pagi ya. Maka akan muncul seperti yang di atas. Seperti itu cara membuat header dan footer dan membuat halamannya. Oke. Kemudian jika kita ingin menampilkan ruler, teman-teman bisa lihat di sini, ini namanya ruler yang di atas ini. Jika teman-teman ingin menampilkannya, teman-teman bisa langsung klik menu view yang ini, klik menu view. Kemudian di sini ada tulisan ruler. Di sini tinggal, jika teman-teman ingin menggunakannya, tinggal di checklist saja. Atau teman-teman tidak ingin menggunakan ruler, tinggal di klik saja, berarti ruler pada Word sudah hilang. Oke, jika ingin memunculkannya, tinggal klik lagi, maka akan muncul kembali seperti itu. Kemudian cara membuat background atau watermark. Watermark adalah tulisan atau logo yang transparan, biasanya dipakai untuk lembar surat atau dokumen lainnya. Baiklah, berikut cara menggunakan watermark. Yang pertama, klik pack layout. Ini klik pack layout. Kemudian klik pada tabel background, pada pack background ini, klik pada bagian watermark yang ini. Klik. Kemudian pilihlah model yang teman-teman inginkan. Misalnya teman-teman ingin yang confidential 1, confidential 2, do not copy 1 atau do not copy 2. Saya menggunakan confidential yang kedua. Tinggal klik saja, maka akan muncul seperti pada layar. Oke. Kemudian selanjutnya jika kita ingin memilih logo sesuai dengan yang kita inginkan, bisa mengikuti langkah berikut atau menggunakan gambar ya. Pertama, tetap di pack layout, tetap klik pack layout. Kemudian kita pilih watermark ini. Kemudian kita klik yang paling bawah yaitu custom watermark. Di sini kita klik saja. Kemudian kita pilih yang picture watermark. Yang ini klik saja. Kemudian select picture. Yang ini.
Tinggal kita select, kemudian kita cari gambar yang ingin kita masukkan. Misalnya saya ingin memasukkan logo State Alkifaya Riau. Kemudian langsung kita insert saja, kita insert, lalu oke. Maka akan muncul logo tersebut. Teman-teman bisa lihat pada layar. Oke, setelah itu jika kita ingin mengecilkan gambar, bisa mengikuti langkah-langkah seperti berikut. Misalnya pada bagian Pack Layout, klik lagi menu watermark yang ini jika kita ingin mengecilkan. Kemudian kita klik yang paling bawah ini, Custom Watermark. Kemudian pada bagian scale ini kita bisa memilih pada bagian apa yang kita inginkan, misalnya yang 500%, 200%, atau 150, 100 dan 50. Saya di sini menggunakan yang auto saja. Tinggal klik auto, kemudian langsung kita oke kan. Maka ukurannya akan mengecil seperti itu. Baiklah, selanjutnya membuat bullet dan numbering. Bullet merupakan fitur pada Microsoft Word untuk membuat daftar penomoran otomatis dengan menggunakan simbol tertentu. Sedangkan numbering merupakan fitur pada Microsoft Word untuk membuat daftar penomoran otomatis dengan menggunakan angka atau huruf tertentu. Jadi cara membuat bullet dan numbering pada Microsoft Word adalah yang pertama, kita pilih dulu teks yang ingin kita berikan bullet dan numbering, misalnya pada latar belakang. Kemudian kita klik home yang ini, kita klik home. Kemudian setelah kita klik home, kita lihat pada di atas ini ada tulisan bullet dan numbering. Kemudian jika kita ingin menggunakan bullet, kita tinggal klik panah yang di bawah ini. Kemudian teman-teman bisa menggunakan mau yang berbentuk seperti apa, misalnya lingkaran atau checklist atau segi empat misalnya. Dan saya menggunakan ini, misalnya saya menggunakan lingkaran seperti itu. Kemudian jika ingin menggunakan numbering yang ini, kita tinggal klik panah di bawah ini, klik. Kemudian teman-teman bisa menggunakannya. Misalnya teman-teman ingin menggunakan angka 1 atau huruf abjad atau angka Romawi, teman-teman juga bisa menggunakannya. Dan saya menggunakan huruf abjad saja untuk makalah. Maka akan timbul huruf abjad seperti itu. Oke, kemudian untuk membuat daftar isi, teman-teman juga bisa menggunakan fitur Microsoft Word untuk membuat daftar isi. Cara membuat daftar isi, pertama pastikan teman-teman ruler yang di atas ini sudah ada di atas. Misalnya jika tidak ada, teman-teman bisa mengaktifkannya dengan cara pergi ke menu view, yang ini view, pergi ke menu view. Kemudian di sini ada tulisan ruler, cari tulisan ruler. Jika sudah ada, berarti tinggal di checklist saja. Misalnya tidak ada, teman-teman tinggal checklist saja.
maka ruler akan muncul. Kemudian kita ingin membuat daftar isi. Pertama kita blok dulu kata yang ingin kita buat daftar isi. Setelah itu teman-teman pergi ke home, klik home, kemudian paragraf, bagian kolom paragraf, klik yang panah bawah ini, klik. Kemudian teman-teman pilih yang paling bawah, tabs. Nah, di sini kita bisa memberikan berapa senti yang kita inginkan. Misalnya, jika teman-teman ingin menggunakan 16, kita tinggal tuliskan 16 cm di sini. 16. Kemudian left, tetap pilih left. Kemudian untuk titik-titiknya teman-teman bisa menggunakan yang 2 atau yang 3 atau yang 4. Karena titik-titik berarti saya gunakan yang nomor 2. Kemudian tinggal kita set, maka akan timbul. Kemudian supaya antara titik-titik dan angkanya ada jarak, kita bisa ubah. Misalnya kita buat di sini jaraknya misalnya 16,5. Kemudian otomatis dia tidak akan menggunakan titik-titik, otomatis dia akan berubah menjadi angka 1 karena dia adalah angka seperti itu. Kemudian yang di sini harus kita ubah karena nanti daftar isinya akan di sebelah kanan angkanya. Kita pilih right, kemudian langsung kita set, maka akan muncul. Kemudian kita OK-an. Setelah itu supaya titik-titiknya muncul, kita beri spasi terlebih dahulu agar ada jarak. Kemudian kita klik tabs yang ada pada keyboard teman-teman. Tabs kita klik, maka akan muncul. Kemudian kita buat angka yang kita inginkan, misalnya pada kata pengantar 1 misalnya, atau huruf Romawi seperti itu. Untuk daftar isi sama kita tabs juga, kita kasih jarak, kemudian kita tabs. Maksudnya daftar isi di Romawi 2, bisa kita klik Romawi 2 seperti itu. Di bab pendahuluan seperti itu juga, klik tabs, latar belakang, klik tabs. Kemudian teman-teman jangan ketika ingin membuat garis titik-titiknya jangan di enter, karena kalau di enter dia tidak muncul. Jadi harus diletakkan saja kursornya ini ke arah yang ingin kita buatkan titik-titiknya, lalu kita tabs seperti itu. Lanjut kita tabs. Jadi begitu cara membuat daftar isi otomatis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Microsoft PowerPoint. Pertama, cara membuka Microsoft PowerPoint. Di sini ada 3 Microsoft, kita pilih saja Microsoft PowerPoint yang di atas ini. Kemudian kita klik 2 kali. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini sudah terbuka Microsoft PowerPoint. Jika teman-teman ingin menyimpan dokumen ini, teman-teman tinggal klik file yang ini, kemudian pilih save as, kemudian pilih di mana teman-teman ingin meletakkan dokumen tersebut, misalnya di data-D atau di dokumen misalnya, atau di download atau di picture, terserah teman-teman. Kemudian jangan lupa jika ingin mengubah nama bisa diubah di sini, misalnya menggunakan
misalnya tugas apa yang teman-teman buat. Misalnya saya ingin menyimpan di data D, tinggal diklik saja, kemudian klik save, maka dokumen sudah tersimpan. Kemudian setelah itu pada menu home, yang ini menu home merupakan menu bar yang berisi beberapa perintah atau pengaturan teks maupun tampilan lembar kerja dokumen PowerPoint. Di sini terdapat pada slide. Jika ingin menambahkan slide, teman-teman tinggal mengklik new slide pada titik panah ini, tinggal klik saja. Kemudian di sini akan muncul tampilan seperti yang teman-teman lihat. Di sini terdapat bentuk title slide, title and content, dan seterusnya. Jika ingin membuat tampilan seperti ini, tinggal klik saja, atau tidak ingin menggunakan kolom seperti ini, tinggal klik blank saja. Kalau saya menggunakan blank saja, berarti tidak menggunakan kolom. Seperti itu. Ini slide pertama dan yang ini slide kedua. Kemudian pada menu ini kita ingin membuat membuat ketikan terlebih dahulu. Misalnya nama. Agar nama ini menjadi menarik, kita beri ubah dulu jenis fontnya. Misalnya teman-teman bisa mengubahnya di sini dengan klik, kemudian teman-teman cari ingin jenis font apa yang teman-teman inginkan. Misalnya Calibri atau Arial atau yang lainnya. Saya memilih Allegrian saja. Kemudian untuk ukuran fontnya, tinggal klik panah di bawah yang ini. Kemudian teman-teman bisa mengaturnya. Jika ingin yang lebih kecil, bisa menggunakan angka 12, atau yang jika ingin ukurannya besar, tinggal pilih saja. Saya menggunakan 44 saja. Oke. Kemudian jika teman-teman ingin membuat kolomnya ini terdapat warna, untuk menambahkan warna pada kolom, teman-teman tinggal melihat pada kolom drawing yang ini. Di sini terdapat 3 pilihan. Yang pertama ada save fill, save outline, dan save effects. Pertama kita save fill. Yang ini untuk mengisi kolom tersebut. Misalnya ingin berwarna biru, berwarna pink, atau berwarna merah. Kita klik merah saja. Nah, kemudian jika tidak ingin mengisi kolom atau hanya mengisi garis yang ada di pinggir sini, teman-teman cuma klik save outline. Klik ini, kemudian pilih yang mana yang teman-teman inginkan. Misalnya ingin yang berwarna kuning, hijau, atau biru. Kita pilih saja kuning, maka akan muncul. Kemudian jika ingin menambahkan efek, teman-teman klik yang panah di sini, klik ini untuk menggunakan efeknya. Misalnya teman-teman ingin membuat efek seperti bayangan. Ini ada pilihan, ada outer, ada inner, dan ada perspektif. Saya pilih yang outer saja, misalnya menggunakan yang ini atau yang inner. Yang outer saja atau ini. Maka akan muncul bayangan pada tulisan tersebut. Baiklah, setelah itu jika ingin
tulisan ini menjadi lebih tebal, tinggal kita blok saja. Kemudian kita pilih yang bold, yang huruf B ini, maka tulisan tersebut akan tebal. Atau teman-teman ingin membuat garis miring bisa juga. Kemudian yang underline juga bisa. Saya menggunakan bold saja. Setelah itu pada kolom paragraf yang ini, pada kolom paragraf terdapat banyak macam paragraf. Misalnya ada yang rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan saya pilih rata tengah saja. Kemudian di sini ada text direction. Text direction ini kita bisa mengatur tulisan tersebut ingin berbentuk seperti apa. Misalnya berbentuk horizontal, atau rotate all text 90 derajat, atau yang 20 derajat, 270 derajat, atau stacket. Berarti kalau stacket dia tulisannya akan berjarak. Kita pilih yang horizontal saja, maka akan sesuai dengan tampilan tersebut. Kemudian kita beralih ke menu insert. Di sini kita klik saja insert. Menu insert ini yaitu berfungsi untuk menyisipkan objek atau media ke dalam halaman slide PowerPoint. Misalnya teman-teman ingin menyelipkan gambar, maka pada kolom image terdapat beberapa pilihan. Di sini ada picture, clip art, screenshot, atau foto album. Kita pilih saja yang picture. Klik picture, kemudian kita klik yang mana ingin ditambahkan. Saya ingin menggunakan gambar yang ini, kemudian tinggal di insert saja. Nah, maka akan muncul tampilan seperti pada layar ya. Kemudian jika ingin mengecilkannya, tinggal letakkan kursor pada garis, kemudian klik 2 kali, lalu tarik ke bawah. Sama jika ingin mengecilkannya. Maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Ini untuk menambahkan gambar. Kemudian jika ingin menambahkan diagram, pada menu illustration nih, pada illustration, pada kolom ini terdapat beberapa pilihan. Ada yang shapes, smart art, dan chart. Jika ingin menggunakan shape, tinggal klik saja di sini, maka akan muncul tampilan seperti yang ini. Sebelumnya kita tambahkan dulu slide-nya. Slide-nya di sini. Kemudian kita klik, misalnya ingin menambahkan save, tinggal klik saja. Misalnya saya ingin membuat panah, tinggal klik, maka akan muncul seperti pada gambar. Atau teman-teman ingin membuat header footer, bisa juga. Di sini terdapat pada kolom teks ada header dan ada footer. Jika ingin menggunakannya, bisa menggunakannya di dokumen ini atau di Microsoft PowerPoint. Kemudian pada kolom media yang ini, kolom media, di sini ada video dan ada audio. Di sini kita juga bisa menambahkan video. Jika ingin menambahkan video, tinggal klik saja. Kemudian klik video from file, maka akan muncul tampilan seperti ini. Misalnya teman-teman ingin membuat atau menambahkan video yang mana, tinggal diklik kemudian di insert saja. Kemudian setelah video ada audio. Audio ini juga berfungsi untuk menambahkan pada dokumen ini. Jika ingin menambahkan audio, tinggal klik saja audio, kemudian klik audio from file,
Kemudian tinggal pilih, karena berhubung saya tidak memiliki musik, jadi tidak bisa saya tunjukkan. Jika teman-teman punya, tinggal diklik saja kemudian di insert seperti itu. Setelah itu kita kembali ke yang illustration tadi sudah kita gunakan shape. Sekarang chart ini berbentuk diagram. Jika tugas teman-teman ada yang berbentuk diagram, bisa menggunakan yang ini. Tinggal teman-teman tekan saja, kemudian terdapat banyak pilihan seperti pada gambar ini. Misalnya bisa menggunakan kolom, line, pie, bar, area, scatter, stop, surface, dot node, bubble, dan radar. Oke, jika ingin menggunakannya, kita gunakan kolom saja. Misalnya ingin menggunakan kolom yang ini, tinggal klik, kemudian oke. Maka akan muncul pada tampilan layar kita. Kemudian selanjutnya kita beralih ke menu desain. Klik saja desain. Desain merupakan fitur menu. Desain akan membuat pengaturan beragam tentang desain halaman slide. Jadi jika ingin tampilan dokumennya menarik atau presentasinya menarik, tinggal kita pilih saja yang mana yang kita inginkan. Misalnya kita ingin yang ini atau tampilan seperti ini. Banyak pilihan pada menu, pada kolom themes ini. Oke, misalnya jika ingin menggunakan ini, tinggal klik saja. Itu berarti slide-nya akan berubah. Kemudian setelah itu, jika ingin kita mengubah background pada slide ini, kita tinggal klik background style, klik saja panahnya, kemudian kita cari ingin yang seperti apa. Misalnya ingin yang gelap atau yang ini atau yang ini, tinggal klik saja. Misalnya saya yang menggunakan yang ini, tinggal klik saja seperti itu, maka slide-nya akan berubah. Ini untuk desainnya. Kemudian kita beralih ke transition. Pada menu transition, di sini jika ingin slide 1 dan slide 2, slide 3 ingin bervariasi atau bisa berubah ketika kita klik, kita bisa menambahkan transisi. Misalnya pada slide pertama kita beri transition fade, kemudian pada slide kedua kita beri push, kemudian pada slide ketiga kita kasih transition split, maka dia akan berubah. Kemudian jika ingin pada tulisan ini, bergerak, kita bisa juga menggunakan klik saja animation, kemudian kita pilih ingin menggunakan yang mana agar tulisannya menjadi menarik. Misalnya ingin fly in, boleh kita klik saja jika ingin menggunakannya, maka tulisannya akan bergerak seperti itu. Kemudian jika ingin melihat hasil dari dokumen tadi atau dari presentasi kita tinggal klik yang di bawah sini, maka kita bisa melihat bagaimana hasilnya.
Seperti itu hasilnya. Baiklah, selanjutnya yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan program aplikasi pengelola data, tabel, dan spreadsheet yang sangat canggih. Dalam Microsoft Excel, kita juga dapat menampilkan data dalam bentuk grafik dan gambar. Baiklah, sekarang cara membuka Microsoft Excel. Teman-teman yang pilih antara tiga ini, kemudian kita pilih Microsoft Excel, kemudian klik 2 kali. Maka Microsoft Excel sudah terbuka. Kemudian untuk menyimpannya, teman-teman bisa klik file. Cara menyimpan Microsoft Excel sama dengan cara menyimpan Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Tinggal di Save As, kemudian tinggal dipilih di mana dokumen akan diletakkan, kemudian klik Save. Otomatis dokumen sudah tersimpan. Kemudian yaitu cara menambah dan mengurangi worksheet. Biasanya ketika kita membuka Microsoft Excel, worksheet akan secara otomatis akan ada di laptop kita. Yang pertama, cara menambahkan worksheet. Pertama, dengan membuka sebuah workbook, ini disebut dengan workbook, yang secara otomatis telah menyediakan 3 worksheet, yaitu yang di bawah sini ada sheet pertama, sheet kedua, dan sheet ketiga. Ini kedua dan ini ketiga. Kemudian selanjutnya, jika ingin menambahkan, teman-teman klik home. Sudah kita klik home, kemudian pergi ke menu, ke kolom sel. Ini ke kolom sel. Kemudian jika ingin menambahkan, klik insert. Yang ini klik insert. Kemudian teman-teman pilih yang paling bawah, insert sheet. Tinggal klik saja. Otomatis sheetnya akan bertambah 1 menjadi sheet yang keempat. Kemudian jika ingin menghapus sheet, teman-teman bisa, yang pertama pastikan kursor kita letakkan ke arah yang ingin kita hapus. Misalnya ingin sheet 1 atau sheet 4, saya pilih sheet 4 saja. Kemudian sama ke menu home, kemudian pergi ke kolom sel, yang ini sel, kemudian klik delete, yang ini klik delete. Kemudian teman-teman pilih yang paling bawah, delete sheet. Otomatis sheet yang keempat tadi sudah terhapus. Kemudian jika ingin mengubah nama worksheet, biasanya worksheet itu sudah otomatis diberi nama, yaitu sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Nama sheet yang kurang spesifik ini bisa jadi menimbulkan kebingungan bagi kita dalam mencari data. Untuk menghindari hal tersebut, kita dapat mengubah nama sheet yang mempresentasikan data di dalamnya. Misalnya, klik sheet yang ingin diubah namanya, misalnya sheet 1. Kita klik, kemudian pergi ke home, sudah. Setelah itu pilih ke kolom sel yang ini tadi, kemudian klik format, kemudian pilih
rename. Nih, rename. Kemudian klik, maka kita bisa mengubah nama sheet tersebut. Misalnya kita ingin membuat tugas 1, tinggal enter, maka akan berubah. Atau jika selain di menu sel tadi, kita juga bisa mengklik kanan tanpa harus pergi ke menu format ya. Misalnya sheet 2 mau kita klik kanan, sheet 2 klik kanan, kemudian pilih rename. Kita langsung bisa mengubahnya, misalnya tugas 2, maka sudah berubah. Kemudian cara menggunakan formula. Formula merupakan persamaan yang mengandung simbol atau nilai untuk mengkalkulasi suatu data. Cara kerja formula biasanya pada program Microsoft Excel tidak memiliki aturan buku. Namun hal ini dimaksudkan bahwa persamaan dalam formula merupakan persamaan bebas. Jadi formula dalam program pengolah data ini secara garis besar memiliki dua kerja, yakni berdasarkan nilai dan sel. Jadi misalnya berdasarkan nilai kita ingin menjumlahkan sebuah angka. Misalnya kita ingin menjumlahkan 76 misalnya dikali 129. Jika kita enter, otomatis tidak akan berubah, karena untuk menjumlahkan formula itu harus menggunakan rumus ya. Biasanya sebelum kita menjumlahkan atau perkalian atau pengurangan, kita gunakan sama dengan terlebih dahulu. Setelah kita mengklik sama dengan, kemudian kita tuliskan angkanya, misalnya tadi 76. Kemudian kali tidak berbentuk kali seperti ini, tetapi dia berbentuk seperti ini. Nah, ini kali. Kemudian 76 dikali 129. Setelah kita ketikkan, langsung kita enter. Otomatis hasilnya akan berubah menjadi 9804. Ini untuk perkalian. Jadi setiap ingin menambahkan, menjumlahkan harus menggunakan sama dengan terlebih dahulu. Ini berdasarkan nilai. Kemudian jika berdasarkan sel, contohnya misalnya kita ingin mengalihkan angka yang 76 tadi, 76 dengan 129. Contohnya pada kolom A, teman-teman bisa memilih kolom B atau kolom C atau kolom D. Misalnya di kolom A saya tuliskan 76. Kemudian di kolom B saya tuliskan 129. Sekarang kita ingin mengalihkan angka 76 dengan 129. Caranya, teman-teman tinggal di sini teman-teman tinggal buat sama dengan setiap ingin melakukan mengkalkulasi suatu angka, klikkan sama dengan, kemudian 76 berada di sel A. Kita buat sel A yang ke sel A yang ke-3. Berarti kita klik
otomatis akan berubah menjadi A3 karena pada sel A kemudian pada baris ketiga. Kemudian kali 129B otomatis berubah jadi B3 karena pada sel B dan baris ketiga. Kemudian enter, otomatis akan berubah menjadi 9804. Begitu caranya jika melakukan berdasarkan sel. Baiklah, selanjutnya cara membuat grafik. Grafik adalah data yang disajikan dalam bentuk visual. Bentuk-bentuk visual pada grafik bisa berbentuk batang, lingkaran, titik-titik, garis, atau gelembung-gelembung. Jadi sebelum kita membuat grafik, kita buat dulu kolom penilaiannya ya. Pertama, teman-teman pergi tetap ke home, kemudian pilih kolom font. Di sini ada all borders ya, kotak, kemudian klik saja panah, kemudian pilih yang all borders, klik. Kemudian teman-teman tinggal letakkan kursor ke ujung sini, kemudian ke ujung sini pastikan sudah kursornya berbentuk tambah, kemudian tarik berapa yang ingin teman-teman buat. Misalnya 2 kotak saja, kemudian ke bawah, tinggal tarik ke bawah. Oke, setelah itu kita buat terlebih dahulu judulnya. Misalnya di sini nama, kemudian nilai. Kemudian supaya lebih rapi, kita blok dulu, kemudian kita rata tengah, kemudian di bold. Oke, setelah itu tinggal kita buat namanya. Misalnya namanya Budi Jaya kemudian kita blok lagi, kemudian pilih rata tengah. Oke, setelah itu tinggal kita isi berapa nilai yang ingin kita berikan. Sebelumnya untuk supaya dia menjadi rata tengah, kita blok dulu, kemudian klik rata tengah supaya dia otomatis langsung jadi rata tengah. Oke, kita buat nilainya. Setelah kita buat nilainya, kemudian kita ingin membuat grafik. Baiklah, sebelumnya kita blok dulu semuanya dari nama sampai ke bawah. Kemudian teman-teman pilih menu insert yang ini, klik insert. Kemudian kita cari kolom chart. Ini dia kolom chart. Kemudian teman-teman bisa pilih ingin menggunakan grafik seperti apa. Ingin membentuk kolom, line, pie, bar, area, scatter, atau other charts. Saya menggunakan kolom, misalnya tinggal klik saja kolom. Kemudian di sini ada banyak pilihan, ada yang 2D kolom atau 3D kolom, cylinder, cone, piramid. Oke, saya pilih yang 3D saja, yang berbentuk ini saja. Nah, otomatis
kolomnya sudah berpindah ya. Jadi nilainya sudah berpindah ke grafik seperti itu. Ini cara membuat grafik. Kemudian di sini kita membahas tentang cara membuat contoh formula sum, average, max, min. Oke, yang pertama kita jelaskan dulu artinya sum. Sum artinya menjumlahkan, yaitu jadi fungsi sum dalam Microsoft Excel digunakan untuk menjumlahkan isi data berupa angka dalam rang tertentu penulisannya. Misalnya kita ingin menjumlahkan nilai murid ini ya. Caranya yang pertama yaitu kita menuliskan fungsi formulanya dulu, fungsi sum itu. Pertama kita klik sama dengan, kemudian kita klik sum, kemudian buka kurung, kemudian kita blok dari nilai pertama hingga terakhir, kemudian kita tutup kurung. Setelah itu enter. Otomatis dia akan berubah. Jadi di sini sum ini artinya menjumlahkan dari nilai yang pertama sampai nilai yang terakhir. Kemudian average ini artinya rata-rata. Jadi kita merata-ratakan nilai yang pertama hingga yang terakhir. Pertama tetap kita gunakan sama dengan. Kemudian kita tuliskan fungsinya yaitu average. Kemudian buka kurung. Setelah itu kita blok dari nilai pertama sampai terakhir, kemudian tutup kurung. Setelah itu enter. Otomatis rata-ratanya menjadi 74. Jadi fungsi dari average ini dalam Microsoft Excel adalah digunakan untuk mencari rata-rata dari suatu rang tertentu. Kemudian max ini merupakan untuk mencari data tertinggi dari satu rank ya, jadi mencari nilai tertingginya. Pertama kita klik sama dengan, kemudian tuliskan fungsi max-nya. Setelah itu kita buka kurung, kemudian kita blok. Setelah itu kita tutup kurung, kemudian enter. Maka rata-ratanya yang paling nilai tertingginya adalah 88. Kemudian fungsi min dalam Microsoft Excel adalah kebalikan dari fungsi max, yaitu digunakan untuk mencari nilai terendah dari satu rank. Maka kita tetap menuliskan sama dengan, kemudian min, buka kurung. Setelah itu kita blok lagi, kita cari nilai terendahnya, kemudian tutup kurung. Setelah itu enter. Maka nilai terendahnya adalah 56. Seperti itu. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan, yaitu 3 materi tentang
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Dengan mata kuliah Teknik Informasi dan Komunikasi. Maaf jika ada lebih dan kurang, saya mohon maaf.